Maka aku jawab, unta itu telah aku wakafkan fi sabilillah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amma innaka, ini sudah selesai nih haji, Nabi pulang ke Madinah. Amma innaka lau ahjastaha alaika nafi sabilillah. Kalau kemarin tuh engkau bawa istri kamu naik unta itu yang telah kau wakafkan itu, kau pakai untuk haji, itu pun fisabilillah juga. Kan oke, al-ma'id fil bahri wal gharik, yang mabuk di laut, mabuk di kapal. Ini pahalanya besar, Pak. Jangan takut mabuk ya. Karena mabuk sampai muntah di kapal itu pahalanya fisabilillah. Disebut fisabilillah. Dan yang meninggal karena tenggelam pun syahid fisabilillah. Yang meninggal karena tenggelam itu dapat pahala syahid fisabilillah. An Ummi Haram radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ma'idu fil bahri alladhi yusibuhu al-qai' lahu ajru syahid wal ghariqu lahu ajru syahid, rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mual ketika dalam perjalanan laut di kapal sehingga dia muntah, maka dia mendapatkan pahala syahid. Allahu Akbar. Alhamdulillah saya pernah muntah, Pak, ya, di kapal. Hampir dia muntah, maka dapat pahala syahid. Dan orang yang tenggelam pun dapat pahala syahid. Dua orang. Yang mual dan yang tenggelam. Ya, sampai muntah. Terbakar ya, bakar lagi ada lagi nih, yang terbakar, yang tertimpa gedung ya. Itu juga dapat pahala syahid. Perjuangan laut ini, Pak, di zaman Nabi nggak ada. Karena Nabi SAW ya belum sampai kepada menyeberang laut. Ya, perjuangan Nabi paling jauh ke Tabuk. Paling jauh ke Tabuk itulah perjalanan Nabi SAW. Dan Nabi di masa Nabi belum mengirimkan sahabat-sahabat untuk berdakwah ke seberang laut, menyeberangi laut. Ya. Nah, perjuangan ini pada zaman siapa? Pada zaman Sayyidina Utsman. Ya. Bahkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar sudah mulai ya dirintis, yaitu Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan ke Irak untuk buka kota Persia. Kemudian mengirim pasukan ke Syam, Syria. Baru 2 tahun kan Sayyidina Abu Bakar, masa khalifahnya hanya 2 tahun 10 hari. Masa khalifahnya 2 tahun 10 hari meninggal dunia. Maka dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Nah, zaman Sayyidina Umar itu tentara Islam itu tapi masih kecil ya, sampai kepada Sungai Dajlah di Persia, di Irak. Ya. Itu untuk menyeberangi itu, tapi sungai itu kecil, ya, masih bisa ditempuh dengan kuda. Nah, menyeberangi itu pakai perahu, pakai ini kapal, kan jembatan. Maka sampailah ke seberang. Jadi belum bisa katakan bahwa para sahabat belum mengalami perjalanan laut naik kapal. Mulai kapan itu? Pada masa Sayyidina Utsman. Baru pada masa Sayyidina Utsman dikirimlah rombongan kapal, menaiki kapal. Kemana itu? Ke Yunani. Ke Yunani. Turki. Ada pulau di bawah Turki itu, pulau Ibtia, Tibrus, Siprus. Ya, saya pun nama lupa. Saya pernah ke sana. Ya, Siprus ini suatu negara, dia dibagi 2, utara untuk Yunani, selatan untuk Turki. Ya, jadi suatu pulau tapi 2 negara yang menguasainya, Yunani dan Turki. Ya, waktu kami ke sana tuh itu negara yang PBB hanya 2 negara yang akui dia negara.
Ya, negara-negara yang masuk PBB hanya 2 negara yang mengakui dia itu adalah negara. Selainnya tak mengakui dia itu negara. Siprus. Nah, kita alhamdulillah paspor Indonesia ke sana nggak berpisah. Cop aja. Kayak kita ke Malaysia, cop aja. Nah, Siprus ya. Nah, itu dikirim pasukan ke sana oleh Sayyidina Utsman. Oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, di antaranya Ummu Haram. Hadis ini kan riwayatnya Ummu Haram rawinya. Ummu Haram binti Milhan, sahabiyah ya. Ikut sama suaminya dari pergi ke sana. Dan dia meninggal di situ. Sekarang kuburannya ada di situ. Di Siprus tuh kuburannya. Ya. Imra'ah salihah, kuburan perempuan soleh, perempuan solehah. Khalad Nabi SAW, bibinya Nabi dari sebelah ibu. Ini bibi Nabi dari sebelah ibu. Ummu Haram, kuburannya di Siprus. Itulah pasukan yang pertama yang menyeberangi laut dari Islamnya. Mulai terus-terusan sampai seluruh dunia. Maka Nabi jauh-jauh hari sedang kasih tahu, yang mabuk di laut, api muntah, maka dapat pahala syahid. Orang yang mati tenggelam dapat pahala syahid. Jadi ketika perang pada masa Al-Jisrul Ula, perang jembatan pertama di Irak, ya, di Persia, itu ini pasukan Islam di seberang sini tentara Persia. Maka siapa yang nyebrang nih? Maka kata pimpinan Islam, kami nyebrang. Ini nyebrang. Nah, ketika nyebrang diserang oleh orang Persia. Ya, kewalahan. Ya. Kemudian tentara Islam ini mundur, mau balik lagi. Tapi tiba-tiba tentara yang ngejos, ya, bilang kita kalau mundur berarti lari dari perang, jangan lari dari perang, diputusin jembatan tuh, jembatan diputusinnya, sehingga banyak tentara Islam yang mati tenggelam. Ya, ada yang mati karena tebasan musuh, ada yang mati karena dibunuh oleh musuh, ada yang mati karena tenggelam. Ya, itu perang pertama dalam sejarah, ya, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya, itu yang Islam kalah. Selama pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya awalnya itu Islam menang terus. Buka Persia, buka Syam, Syria, menang terus. Sampai buka Palestina, sampai buka Mesir, sampai ke Konstantin, sampai ke Mesir, ujung lagi Libya, ya, Afrika, sampai ke Irak, buka kota Hira, menang terus. Tapi ketika itu kejadian Al-Jisrul Ula, jembatan yang pertama, maka Sayyidina Umar ambil pelajaran, lain kali kalau kita menghadapi musuh ada jembatan, maka dipesan tentara Islam jangan nyebrang, biarkan musuh nyebrang. Nah, kalau perang, ya, jadi pelajaran. Kan perang yang kedua Al-Jisrul Tsaniyah, perang jembatan yang kedua, maka Raja Persia mengirim utusan kepada Raja Islam. Bagaimana? Kami yang nyebrang atau kamu yang nyebrang? Maka ketika itu pimpinan tentara Islam adalah Sayyidina Musanna bin Harisah radhiyallahu anhu bilang, kita belajar dari yang pertama, maka jangan nyebrang. Kamu datang ke sini. Maka tentara Persia datang, maka perang, alhamdulillah menang. Tapi dibalas oleh Sayyidina Musanna. Ya, dibalas ketika tentara Persia ini kocak-kacir mau lari, mereka mau balik, mereka diputus jembatan. Siapa yang mutusin? Bukan mereka, orang Islam mutusin. Sayyidina Musanna yang mutusin. Dia cepat-cepat pergi ke jembatan, diputusin jembatan, sehingga tentara Persia tak bisa lari, habis, banyak yang meninggal, banyak yang ditawan. Tapi setelah perang dia kumpulkan semua para pejuang, dia khutbah, dia ceramah, hari ini kita menang alhamdulillah, tapi saya buat kesalahan. Tolong ini jangan ditiru. Setelah saya jangan dibuat lagi, jangan ada yang buat. Tidak seharusnya saya memutuskan jabatan. Karena maksud jihad dalam Islam bukan untuk menghabiskan musuh.
Tapi maksud jihad dalam Islam adalah bagaimana musuh takut sehingga mereka tidak lagi menghalangi dakwah Islam. Nah, itu ceramah Musa bin Haritha ketika itu. Dia menyesal, dia taubat, ya Allah saya salah ya Allah, karena lagi ngejos kan, lagi semangat ingin balas yang pertama ya. Nah, diputusin jabatan. Habis itu dia pesan sama yang lainnya, tolong jangan diulangi lagi. Cukuplah saya buat kesalahan, jangan buat lagi. Ini hebat Islam ya, subhanallah. Ya, sama. Jadi ini perang laut, perang laut. Dan orang Islam dari dulu sudah dari zaman sahabat mereka sudah mengenal laut, ya. Jadi yang menemukan laut benua Amerika loh, ya. Siapa namanya? Columbusnya nggak? Bukan? Hah? Orang Sengeti. Ya, orang Sengeti, Pak. Yang terbiasa menyeberang laut ini orang Islam. Kenapa? Karena mereka punya suatu misi. Kalau nggak ada misi nggak bisa nyebrang, Pak. Ya, ngapain aja sama sini lah cukup. Ngapain ke sana? Sini ada semua. Ya, yang ada misi itu orang Islam. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini sampai ke seberang sana. Ini misi mereka. Jadi yang biasa menyeberang laut siapa? Orang Islam. Sampai ke Indonesia, sampai ke Cina. Ya, Allah. Ya, kemudian yang berikutnya isti'mal al-markub fil haji wal umrah. Menggunakan kendaraan untuk haji dan umrah. Kemarin kan haji dan umrah, sekarang menggunakan kendaraan untuk haji dan umrah pun dihitung fi sabilillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajja faqala imra'atun li zawjiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin naik haji. Tanggal berapa naik haji, Pak? Kapan Nabi naik haji? Ya, kapan? 10 Zulhijjah. Bukan. Itu apa? 10 apa? 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Ya, tahun 10 Hijriah. Ya, Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah 10 tahun setelah itu tuh. Pada tahun ke-10 itu Nabi SAW haji. Ya. Nabi berapa kali haji? Sekali. Nabi dalam hidupnya hanya sekali haji, 4 kali umroh. Ya, setelah Islam, ya. 1 kali haji, 4 kali umroh. Gitu, Pak. Maka ketika mengetahui Nabi ingin haji, seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Ahjisni ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tolong hajar aku dengan Rasulullah. Aku juga ingin naik haji, kata perempuan tadi. Aku ingin naik haji dengan Rasulullah. Antar aku, berangkat aku. Faqala ma indi ma ahjaztuki alaih. Kata suaminya, aku tak punya apa-apa yang membawa kamu untuk naik haji. Aku tak punya apa-apa untuk membawa kamu untuk naik haji. Padahal dari Madinah ke Mekah dekat enggak? Dekat, cuma kan Madinah Mekah. Maka kata suaminya, aku tak punya kendaraan untuk bawa engkau naik haji. Faqala ahjizni 'ala jamalik fulan. Engkau kan punya unta. Bawa aku di atas unta kamu. Maka kata suaminya, unta itu telah aku wakafkan fisabilillah. Unta itu telah aku wakafkan fisabilillah. Bukan punya aku lagi. Kalau sudah wakaf, punya Allah. Oh. Fa'ata Rasulullah SAW. Maka suaminya datang pada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, inna mra'ati taqra'u alaika salam wa rahmatullah. Sesungguhnya istriku kirim salam pada engkau dan rahmatnya Allah. Dan dia bertanya, wa inna sa'alatni al-hajja ma'ak. Dia berminta kepada saya untuk naik haji sama engkau, ya Rasulullah. Maka aku katakan pada dia, ma'indi ma'ajatuki alaih. Aku tidak punya apa-apa untuk bawa aku naik haji. Qalat ahjizni 'ala jamalika fulan. Maka dia katakan, bawa aku dengan unta kamu itu. Faqultu dzaka habis fisabilillah. Maka aku jawab, unta itu telah aku wakafkan fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innaka, ini sudah selesai nih haji, Nabi pulang ke Madinah. Amma innaka law ahjastaha 'alaika fi sabilillah.
Kalau kemarin tuh engkau bawa istri kamu naik unta itu yang telah kau wakafkan itu, kau pakai untuk haji, itu pun fisabilillah juga. Kan engkau kan wakafkan untuk apa? Fisabilillah. Haji adalah fisabilillah. Maka boleh engkau bawa istri kamu dengan unta tadi. Karena peruntukannya untuk fisabilillah, dan haji adalah fisabilillah. Wa inna amarani an asalaka ma ya'dilu hajjatan maka. Ya Rasulullah terlewat. Tapi dia nanya padaku, ya tanya kepada Rasulullah, apa yang menyamai pahala haji bersama engkau ya Rasulullah? Ini sudah lewat nih, haji dengan Nabi nggak bisa lagi. Ada nggak suatu amalan yang menyamai pahalanya seperti haji bersama Rasulullah? Nah, ini masih bisa nih Pak, masih bisa. Kalau kita buat itu, kita dapat pahala haji bersama Rasulullah. Apa itu? Kata Nabi sallallahu akli salam warahmatullahi wabarakatuh wa akhbirha anna ta'dilu hajjatu ma'i umratan fi Ramadan. Sampaikan salamku untuk istri engkau, kata Nabi, dan kasih tahu dia amalan yang menyamai haji bersamaku adalah umrah di bulan Ramadan. Nah, ini Pak, dekat lagi Ramadan ya. Yang bulan lagi bulan Ramadan nih. Niat umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah. Ya Rabbi, ya. Luar biasa Pak ya. Niat untuk umrah di bulan Ramadan. Ya Allah. Ummi Ma'qal radhiyallahu anha qalat lamma haja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatul wada. Dari Ummi Ma'qal ketika Nabi haji wada. Maka wa kana jamalun, kami punya unta, faja'al Abu Ma'qal fi sabilillah, tetapi suami saya Abu Ma'qal mewakafkannya fi sabilillah, unta tadi. Qala wa asabana maradun wa halaka Abu Ma'qal. Maka sebelum haji itu Abu Ma'qal sakit sampai meninggal dunia. Maka Ummu Ma'qal istrinya mengatakan, lamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hajjah, ketika Nabi SAW pulang dari haji itu, maka dikatakan, ya Rasulullah, maka Nabi berkata kepada saya, Ummu Ma'qal, wahai Ummu Ma'qal, mengapa, apa yang menghalangi engkau tidak keluar haji bersama kami? Maka aku jawab, ya Rasulullah, kami telah sia-sia untuk haji, tapi Abu Ma'qal sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia berwasiat untuk mewakafkan untanya itu fisabilillah. Jadi saya nggak bisa lagi pakai unta itu kalau sudah wakaf. Maka kata Nabi SAW, seandainya engkau pakai unta itu untuk haji, itu pun juga fisabilillah. Tak disebut melanggar wasiatnya Abu Ma'qal. Ya. Masya Allah. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau telah lewat ini haji bersama aku, maka usahakanlah umrah di bulan Ramadan. Kenapa? Umrah di Ramadan sama seperti haji bersama. Umrah di bulan Ramadan sama seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa 30 hari, tak bisa, ya. Umrah 1 jam selesai ya, umrah ya. 1 hari cukup apa? Penting dapat pahala haji bersama Rasulullah. Umratun fi Ramadan ta'dilu haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama aku. Allah, semoga Allah beri kita taufik untuk umrah di bulan Ramadan. An-nafaqatul yaumiyah, nafkah hari-hari, nafkah harian untuk keluarga kita juga dihitung fi sabilillah. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu kulluha fi sabilillah illal bina fala khaira fi. Insyaallah. Nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu dihitung semuanya fi sabilillah. Makanan, pakaian, kendaraan, ya. Seluruh yang kita keluarkan untuk anak istri kita dihitung fi sabilillah kecuali satu, apa? Bangunan. Nah, kalau uang habis untuk bangunan, itu uang tidak dihitung fisabilillah. Ya, itulah ya, seburuk-buruknya pengeluaran adalah untuk bangunan. Itu dalam hadis juga, Pak. Seburuk-buruknya pengeluaran adalah untuk bangunan. Kalau mau bagus ya, kalau mau habiskan untuk makanan.
Kalau untuk bangunan sederhana. Seburuk-buruk apa kata Nabi? Fala khaira fi, tak ada kebaikan uang untuk bangunan. Tak ada kebaikan uang untuk bangunan. Ya, semoga Allah kasih kita kepahaman ya. Jadi masjid ini ya bukan untuk bagusan. Bangunan masjid biasanya. Ya. La khaira fi, tak ada bagusnya ya, tak ada kebaikan di situ. Ya, bangunan. Bangunan fisik ini bukan suatu perkara yang luar biasa. Biasa weh. Ya. Dan ingat kita tidak bangga dengan bagusnya bangunan. Orang kafir pun tidak hormat kepada Islam gara-gara bangunan. Kalau kita punya masjid yang indah, orang kafir tak ada kagum itu. Ya gitu, tak ada meningkat dan dimulia. Karena Nabi sendiri mengatakan tak ada kemuliaan dalam bangunan. Ya. Tapi riwayat Tirmidzi an Khubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jaru rajulu fi nafqati kulluha illa fi turab. Laki-laki itu akan diberikan pahala dalam nafkahnya seluruhnya kecuali dalam tanah. Apa maksudnya? Bangunan. Kalau tadi itu adalah bangunan. Semen kan dari tanah. Bangunan dari tanah. Ini semua tak di pahala. Tak dikasih pahala. Semoga Allah kasih kepahaman ya. Illa fil bina. Dalam hadis lain itu dalam bangunan. Ya Rabbi, berat ya. Karena kita sudah dicocok otak kita lah berubah sekarang nih. Soalnya penting di bangunan nih. Yang penting itu adalah makanan, ya. Kasih anak istri makan. Pakaian, tutup auratnya, pendidikan. Jadi kalau ini Pak, kalau kendaraan itu yang paling afdal bukan sederhana, yang terbaik. Kalau kendaraan, karena Nabi semua kendaraan Nabi terbaik. Untanya, kudanya, keledainya, semua yang terbaik. Maka kata ulama, kalau kendaraan pilih yang terbaik. Nah, ya, kalau antara apa motor apa namanya itu Mio dengan NMAX, pilih NMAX. Kalau motor gitu. Jadi kalau kendaraan itu yang terbaik karena ada contohnya. Nabi pilih yang terbaik. Ya. Dalam baju biasa, Nabi pernah pakai yang bagus, pernah pakai yang biasa. Jadi keduanya ada contoh. Ya. Tapi dalam bangunan tak ada contoh. Bahkan ada kaul perkataan Nabi mengatakan la khaira fi, uang yang dihabiskan untuk bangunan ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Satu sahabat bangun rumah bagus, agak tinggi. Kata Nabi dia, punya siapa ini? Punya si fulan ya Rasulullah. Kamu enggak tahu, kematian kamu lebih dekat daripada siap rumah ini. Artinya Nabi enggak suka dengan sahabat yang bangun rumah. Sehingga sahabat itu dengar langsung dihancurkan ya. Hancurkan. Allah. Ya. Cintanya sahabat dengan Nabi. Ini Nabi itu nggak suka kita nih terlalu perhatian dengan bangunan. Biasa ya bangunan. Kuburuna tubna qabla an tubna ya laitana tubna qabla an tubna. Kuburan kita dibangun sebelum kita bertobat. Ya. Daripada kita bangun rumah-rumah kita, lebih bagus bangun kubur kita, bangun dengan amalan. Ada pertanyaan Pak? Iya boleh. Ada kawan saya masih terbunuh tapi perampokan. Yang perampokan di batas jembatan di penurunan terminal Simarimbo itu Pak. Ya. Jadi tahun 2016 ada perampok masuk ke rumahnya Pak. Jadi dia lagi tidur. Dia masuk pakai parang Pak. Dia lawan. Lawan ya. Lawan dia Pak. Terbunuh dia. Dua-duanya meninggal Pak. Dikuburkan di Kebun Jaya Pak. Yang anak saya tanya syahid Pak. Syahid. Mangkutila duna mali bahwa syahid. Ada hadis yang kita manggil Mas Adu tuh. Siapa yang terbunuh membela hartanya maka dia syahid. Mangkutila duna irdi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh membela harga dirinya, seorang perempuan misalnya mau diperkosa, dia lawan, tapi dia mati, dia usah syahid. Mangkutila duna nafsihi bahwa syahid. Siapa yang terbunuh membela dirinya, dia dirampok ya. Berarti syahid itu dia langsung masuk ke surga Ustaz. Syahid itu dia dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid.
Berarti ada kubur dia nggak lewat itu. Apa dia? Enggak, tetap Pertanyaan kubur. tetap hisab, tetap pertanyaan tetap. Cuman Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Kasihan sekali memang. Ya. Ramadan lebih tinggi. Ini setelah Ramadan. Ini setelah Ramadan. Jadi ada hadis lain di kita alaskan kemarin belajar ya di Nur Iman bahwa amalan tertinggi adalah amalan di bulan Ramadan. Setelah itu amalan di 10 awal Zulhijjah. Iya, bulan Ramadan. Insyaallah. Azan. Nah, ya, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.